Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara. Sungguh Allah mencintai kita, menyayangi dan merahmati kita lebih daripada kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu. Beliau bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya, lebih mengasihi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Yang ketika itu ada seorang wanita yang kehilangan bayinya. Dia cari sampai dia bertemu bayi itu. Lalu kemudian dia peluk, dia dekap erat-erat dan dia berikan ASI. Ketika itulah Nabi SAW mengatakan, Allah sungguh mengasihi, menyayangi hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Tidak ada cinta suci dari makhluk kepada makhluk. Tidak ada cinta murni dari makhluk kepada makhluk dalam kehidupan kita sekarang ini yang melebihi cinta seorang wanita kepada anaknya. Bahkan mengalahkan cinta seorang ayah kepada anaknya. Oleh karena itu kenapa di akhir hayat, ketika orang tua kita sudah tua, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita berbakti, berakhlak mulia, berakhlak halus kepada ibu kita lebih daripada akhlak kita kepada ayah kita. Bukan kepada ayah tidak berakhlak, namun dilipat gandakan untuk ibu lebih daripada ayah. Dikarenakan perjuangan ibu untuk anaknya biasanya lebih besar dari perjuangan ayah terhadap anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik
pejuang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, berjuang untuk menyampaikan risalah Allah. Beliau mulai dari seorang diri, kemudian beriman kepadanya istrinya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan beriman kepadanya sahabat sejatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beriman segelintir kecil dari budak-budak kota Mekah, dan beliau berjuang bersama mereka menegakkan risalah Allah, penuh dengan getar-getirnya dakwah, penuh dengan rintangan, penuh dengan darah. Mereka berdarah-darah. Abu Bakar dipukul rame-rame di samping Ka'bah, Bilal diazab di tengah padang pasirnya Mekah, Ammar bin Yasir dan keluarganya diazab oleh Abu Jahal la'natullahi alaih, dan banyak lagi penderitaan para sahabat dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Kemudian dengan izin Allah, agama itu pun jaya dengan izin Allah melalui perjuangan mereka. Maka kita wajib mencintai para sahabat, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa kenal agama. Dan mereka lah yang telah menukilkan agama Allah kepada kita, karena mereka mendapatkannya dari Nabi, lalu mereka sampaikan kepada murid-murid mereka, lalu murid-muridnya mereka menyampaikan kepada muridnya, dan begitu seterusnya sampailah agama itu kepada kita. Perjuangan begitu panjang dan perjalanan waktu begitu panjang, sehingga masuklah ke dalam perjalanan agama Islam yang panjang ini sesuatu yang bukan bahagian daripada agama Islam. Bak sebuah air yang mengalir dari sumbernya yang murni dan telah berjalan jauh, telah berjalan lama, masuklah ke dalam air itu sesuatu yang bukan bahagian daripada air. Entah dia adalah dedaunan, entah dia adalah lumpur. Dan semakin jauh air itu mengalir, semakin syarat dengan yang bukan air. Faham yang saya maksud? Namun kehebatan agama Nabi Muhammad adalah jaminan Allah bahwa Allah akan menjaganya. Dan itu kelebihan yang tidak diberikan kepada agama-agama atau syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 300 tahun ditinggal oleh Nabi Isa Al-Masih, umat Nabi Isa telah menjadikan Nabi Isa Tuhan selain Allah. Namun telah 1400 tahun umat Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Nabi mereka tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi Muhammad SAW tidak berubah. Masih ada agama yang seperti yang diajarkan Nabi SAW tegak di permukaan bumi, walau mayoritas yang beragama tidak seperti itu. Mereka telah tercampur agamanya dengan sesuatu yang bukan agama, yang bukan berasal dari agama Nabi kita tercinta Muhammad SAW, baik secara keyakinan, baik secara ibadah, baik secara muamalah. Sebagaikan air yang tadi kita contohkan, telah mengalir jauh dan masuk ke dalamnya sesuatu yang bukan air. Namun perbedaannya dengan mengalirnya agama Nabi Muhammad, masih tersisa air yang asli itu. Masih ada air yang bening tanpa tercemar oleh sesuatu. Masih ada agama Nabi Muhammad SAW dan syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat. Dan itu tidak akan mungkin tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbuat. Menunaikan janjinya, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan zikir. Zikir di sini maknanya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang Allah turunkan adalah zikir. Dan seluruh syariat yang Allah turunkan adalah zikir. Seluruh amalan yang Allah turunkan adalah zikir. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad ajarkan kepada umat. Kami yang menurunkannya, wa inna lahu lahafidhun, dan kami untuknya pasti akan menjaganya. Karena penjagaan Allah lah. Maka umat Nabi Muhammad tidak terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Allah jaga silsilah hadis. Allah jaga silsilah Al-Quran, dan itu yang paling hebat. Sehingga tak seorang pun bisa merubah Al-Quran. Jangankan satu lembar,
Jangankan satu baris, satu harakat saja tidak bisa dirubah. Dirubah satu harakat saja dari kasrah ke sukun, dari sukun ke kasrah, orang akan tahu. Dan salah seorang Yahudi di zaman Khalifah Bani Abbasiyah masuk Islam gara-gara ini. Dia mengatakan bahwa saya mengarang kitab Taurat dan saya tukang tulis. Karena dahulu nggak ada mesin fotokopi. Kalau ingin sebuah buku, sebuah kitab, serahkan ke ahli juru tulis di pasar, kemudian dia mulai menukil satu huruf demi satu huruf. Saya buatkan Taurat dan saya tambahkan apa yang mau saya tambahkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi. Saya jual, laris, tak ada yang protes. Setelah itu saya buat juga seperti itu di dalam Injil. Saya buat Injil, saya nukil Injil, saya tambahkan apa yang saya tambahkan, saya kurangi apa yang saya kurangi. Saya jual, laris, tak ada yang protes. Hal yang sama saya lakukan kepada Al-Quran. Saya kurangi apa yang saya kurangi, saya tambah apa yang saya tambah, saya jual, dibeli orang. Tak lama yang membeli datang marah-marah kepada saya, apa Al-Quran kamu ini? Ada tambahan di dalamnya, ada kekurangan di dalamnya. Di situ, dan semua yang membeli balik dengan cara yang seperti tadi. Di situ saya yakin bahwa ini adalah penjagaan Allah kepada Al-Quran, dan benarnya Al-Quran kitab sucinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia pun masuk Islam. Dan Al-Quran bukan kitab suci umat Islam saja. Al-Quran adalah kitab suci manusia semuanya. Hanya mereka tidak beriman dengannya sehingga disebut kafir. Dan orang beriman kepadanya sehingga disebut mukmin. Kalau kita katakan Al-Quran kitab sucinya umat Islam, kita sudah keliru. Berarti untuk yang bukan Islam tidak wajib mengikuti Al-Quran. Itu maknanya. Kalau Al-Quran hanya kitab suci umat Islam, artinya apa? Artinya kalau selain Islam berarti tidak wajib mengikuti Al-Quran. Sementara Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya turunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia, bukan hanya muslimnya saja, bukan saja mukminnya saja, tapi petunjuk untuk seluruh manusia. Maka Al-Quran kitab suci seluruh manusia. Yang tidak beriman kepadanya disebut orang yang ingkar, dan orang yang ingkar secara bahasa Arab adalah kafir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di permukaan bumi, dan ini kehidupan kita yang pertama. Dan sebelum kehidupan kita yang pertama ini, ada kematian kita yang pertama. Sebelum kita hidup, Allah sebut kita mati. Dan itu kematian pertama. Setelah itu Allah hidupkan kita. Itulah kehidupan yang pertama. Dan inilah kehidupan yang sedang kita rasakan. Dan setelah kehidupan ini, semua kita yakin ada yang namanya kematian. Dan itulah kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua itu tidak panjang, singkat sekali. Mulai daripada malaikat maut mencabut nyawa, sampai orang-orang yang mengantarkan kita ke jenazah balik arah untuk pulang ke rumah masing-masing. Hanya segitulah kematian itu, terlalu singkat. Sehingga kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang yang mengantarkan kita ke pemakaman mulai mengarah pulang, mayit sudah hidup lagi, dan dia mendengar telapak orang-orang yang meninggalkan pemakaman. Dengan itu hidup lagi dia, dan itulah kehidupan yang kedua. Ketika hari akhirat datang, dia tinggal keluar dari kubur, bukan hidup lagi, hanya tinggal keluar dari kubur. Karena hidupnya sudah. Maka hari kiamat bukan hari hidup dari kubur, tapi hari keluar dari kubur. Yaumal ba'ats, hari dibangkitkan, bukan hari dihidupkan. Karena kehidupannya sudah bermula di alam barzakh. Lalu ketika datang saatnya, maka akan keluarlah seluruh
yang pernah hidup di permukaan bumi, daripada manusia yang kemudian wafat, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya. Dan dari tempat di mana dia mati, walau tidak di dalam kubur, apakah di dalam laut, ataukah ditebar dalam bentuk debu dan semacamnya, Allah akan bangkitkan semuanya. Dan itulah kehidupan yang kedua, bermula dari alam barzakh, berlanjut sampai hari kiamat, dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan tanpa batas waktu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Al-Baqarah ayat yang ke-28. Bagaimana kalian akan ingkar kepada Allah sementara kalian sebelumnya adalah mayat, orang mati? Ini kehidupan kematian pertama. Kapan? Sebelum kita hidup sekarang ini. Kematian pertama. Wa kuntum amwatan. Dan kalian sebelumnya adalah orang-orang yang mati. Kalian sebelumnya adalah mayat-mayat. Fa ahyaakum. Lalu Allah tabaraka wa taala menghidupkan kalian. Ini dia kehidupan yang sedang kita rasakan sekarang. Kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama. Tsumma yumitukum. Kemudian dia akan mematikan kalian lagi, mewafatkan kalian lagi. Kematian yang kedua. Yang kita katakan singkat tadi. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia akan menghidupkan kalian kembali. Kehidupan yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian kepadanya semua kalian akan dikembalikan. Dan Allah tidak lagi menyebut kematian pasca kehidupan yang kedua. Berarti memang tidak ada kematian setelah kehidupan yang kedua. Dalam kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal abadi tanpa mati. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, setelah seluruh penduduk surga masuk surga dan seluruh penduduk neraka yang kekal di neraka sudah di neraka, Allah datangkan kematian dalam bentuk seekor kibas, lalu disembelih di tengah-tengah antara surga dan neraka. Disaksikan oleh penduduk surga, semoga ada kita di sana. Dan disaksikan oleh penduduk neraka, semoga tidak ada kita di sana. Setelah kematian disembelih oleh Allah, kematian pun telah mati, sehingga tidak ada lagi kematian. Allah berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannati khuludun fala maut." Wahai penduduk surga, kekal selama-lamanya, tak ada kematian. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya, tak ada lagi kematian. Dan itu akan membuat penduduk surga semakin tambah bahagia dan semakin tambah girang. Girang tahu? Bahasa dimengerti? Iya. Saya takut bahasa Sumatera. Bahasa Indonesia ya? Riang gembira. Iya. Dan itu akan membuat penduduk neraka semakin hancur, jiwanya semakin hancur, karena Allah katakan selama-lamanya di situ tak ada lagi kematian. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, perjalanan kita hidup di kehidupan pertama ini pasti ke sana. Tak ada lagi tempat selain dua tempat itu. Dan kehidupan kita di permukaan bumi ini, disinilah kita menentukan dengan pilihan yang Allah berikan kemampuan kita untuk memilih kita mau kemana. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu setiap hari dalam hidupmu wahai mukmin. Jangan lupakan itu setiap hari dalam hidupmu wahai mukminah. Kalau Anda lupa, Anda membuka pintu kepada iblis dan bala tentaranya seluas-luasnya untuk menggoda dirimu. Yang lupa bahwa setiap hari yang lupa bahwa dia melangkah ke salah satu tempat di antara dua tempat itu, akan mudah bagi syaitan dan bala tentaranya untuk menyeret dia ke jalan yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah. Justru diridhoi dan dicintai oleh iblis dan bala tentaranya. Yang orang yang selalu ingat bahwa setiap langkah kakinya
Setiap perjalanannya di permukaan bumi, setiap harinya, dia mengarah ke salah satu di antara dua tempat. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Maka dia akan berhati-hati meletakkan kakinya agar tidak salah langkah, agar tidak salah ambil jalan. Saya selalu mengatakan dalam istilah saya, setiap gerakan kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, kita berada di persimpangan jalan. Jalan ke kanan, ke surga Allah. Jalan ke kiri, jalan ke neraka Allah. Setiap gerakan, setiap perkataan, setiap perbuatan, kita di persimpangan jalan. Karena setiap kata yang akan kita ucapkan antara Allah ridho atau Allah murka. Berarti kita di persimpangan jalan. Akankah kita ucapkan yang Allah ridho sehingga membawa kita dengan izin Allah kepada ridhonya, kemudian kepada surganya? Ataukah kita ucapkan yang ia murka sehingga akan membawa kita kepada murkanya, kemudian nerakanya? Kalau itu lisan, hal yang sama dengan pandangan. Kalau itu pandangan, hal yang sama dengan pendengaran. Kalau itu pendengaran, hal yang sama dengan tangan. Kalau itu tangan, hal yang sama untuk kaki ketika berjalan. Kita di persimpangan jalan. Ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama alim, faqih, zahid, abid, terkumpul di dalamnya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zuhud. Bagaimana engkau menjadi orang saleh? Apa yang kau lakukan? Beliau mengatakan, tidak pernah kuucapkan satu kata-kata dari lisanku, melainkan aku pertimbangkan di atas ridho Allah atau tidak. Seandainya di atas ridho Allah saya ucapkan, seandainya tidak di atas ridho Allah saya hentikan. Tidak pernah satu kaki melangkah, melainkan saya pertimbangkan apakah di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah, aku lanjutkan langkah itu. Sekiranya tidak di atas ridho Allah, aku hentikan langkah itu. Ternyata itu yang beliau lakukan terus dalam setiap gerak-geriknya di permukaan bumi. Kenapa kita tidak menjadi orang saleh? Karena kita tidak memperhatikan itu. Kenapa kita tidak menjadi ahli ibadah sebagaimana beliau? Karena terlalu sering kita melakukan aktivitas kehidupan tanpa mempertimbangkan apakah ke kanan, apakah ke kiri. Dan kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Karena berdusta kepada diri sendiri adalah tindakan paling bodoh di permukaan bumi. Sejauh mana keadaan ini dan posisi ini kita selalu bawa dalam kehidupan kita? Ketika mata menatap sesuatu, apakah ini di atas ridho Allah, kita lanjutkan tatapan mata itu, ataukah di atas murka Allah sehingga kita tundukkan? Ataukah ketika melihat sesuatu, apakah di atas ridho Allah sehingga kita lanjutkan? Ataukah di atas murka Allah sehingga kita alih dan kita matikan? Betapa seringnya kita tidak pernah memperhitungkan itu. Kita hanya tahu apa yang kita mau, kemudian kita kerjakan apa yang kita mau, dan kita tidak peduli apa yang Allah mau, dan kita tidak peduli apa yang Allah tidak mau. Dan ini nasib kita yang sudah rajin ngaji, apalagi nasib orang-orang yang tidak rajin ngaji. Apa yang akan terjadi kepada mereka yang jarang diingatkan kepada Allah? Dan kalau diingatkan kepada Allah, mereka gelisah, hati mereka tidak tenang, karena hati mereka hanya tenang di tengah musik, di tengah ghibah dan namimah. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah, setiap kata-katamu di persimpangan jalan. Setiap tatapan mata di persimpangan jalan. Setiap yang didengarkan dengan telinga di persimpangan jalan. Dan begitulah kehidupan kita semuanya sampai akhir hayat. Yang selalu merasakan dia di persimpangan jalan, tentu akan memilih jalan kanan, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah,
yang dicintai oleh Allah, sehingga dia berusaha untuk memilih jalan yang kanan. Dan orang yang tidak peduli kepada itu tentu akan memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginan syahwatnya, dan keinginan syahwat lebih dekat kepada jalan ke neraka, lebih banyak kepada jalan ke neraka, walaupun tidak semuanya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah benar-benar mengerti poin ini, yang harus kita lakukan adalah pengamalannya. Karena percuma kita punya ilmu kalau itu tidak diamalkan. Percuma kita belajar kalau kemudian hasil belajar hanya tersisa di buku, tersisa dalam tulisan, namun tidak mengalir sampai kepada amalan. Maka kalau sudah kita mengerti ini, ingatlah selalu dan amalkanlah selalu. Terkadang kita menang, terkadang syaitan yang menang. Harapan kita adalah kita menangnya jauh lebih banyak daripada menangnya syaitan. Menang terus tanpa syaitan kalah bukan kodrat kita sebagai seorang manusia. Bukan manusia namanya. Kalau dia selalu menang berhadapan dengan godaan iblis, godaan syaitan, bukan manusia itu. Yang seperti itu hanya bisa para malaikat yang tidak pernah berbuat salah dan khilaf, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Namun kalau selagi kita masih manusia, pasti ada celah untuk syaitan menang. Harapannya adalah kita jauh lebih banyak menangnya daripada syaitan. Untuk selalu memilih jalan yang kanan dan terhindar dari jalan yang kiri. Namun kalau syaitan yang lebih banyak menang, bahaya. Karena syaitan itu ketika mengajak kita, Allah sudah katakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu hanya mengajak pasukannya untuk menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka setelah sadar akan poin ini, ingat terus dan amalkan terus. Nasihat saya kepada diri saya sendiri, sebelum nasihat ini saya berikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita berusaha. Kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang dicintai Allah. Apa yang akan kita dengarkan dengan telinga kita, yang diridhoi Allah. Apa yang akan kita lihat dengan mata kita, yang diridhoi Allah. Kemana kaki kita akan kita langkahkan, ke tempat yang diridhoi Allah. Apa yang kita ambil dengan tangan kita, yang diridhoi Allah. Apa yang akan kita berikan dengan tangan kita, yang diridhoi Allah. Apa yang akan kita sentuh dengan tangan kita, yang diridhoi Allah. Supaya kita lebih banyak menangnya. Dan ketika kita lebih banyak menangnya, timbangan yaumil mahsyar lebih berat amal salehnya. Dan Allah telah menjamin orang yang timbangan amal saleh lebih berat, penduduk surga. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Setelah kita berusaha untuk selalu memilih jalan kanan, jangan lupa rajin berdoa kepada Allah. Karena sehebat apapun, kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan untuk istiqamah di atas jalan yang hak, tak mudah istiqamah itu. Berat. Saking beratnya orang yang istiqamah, Allah berikan kabar gembira surga. Maka dia bukan makom yang sembarangan. Makomnya orang-orang yang Allah cintai. Makomnya wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Kalau sudah bisa istiqamah. Namun itu jalan yang berat. Dan bersiaplah untuk itu. Siapkan sabar. Sabar di atas ketaatan. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita berhasil menempuh jalan yang kanan, ada satu hal lagi yang harus kita kerjakan.
Satu hal lagi yang harus kita kerjakan, yaitu bekerja keraslah. Berupaya maksimallah. Saling pacu memaculah. Saling berkompetisilah. Saling mengalahkanlah di atas jalan itu. Ini pun sudah banyak ditinggalkan orang. Ketika dia sudah menempuh jalan yang kanan, dia katakan yang penting saya menempuh jalan yang kanan. Soal apakah dia berjalannya pelan, agak sedikit laju, dia tidak peduli. Dan itu salah. Walau tidak maksiat. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita tidak seperti itu. Allah menyuruh kita berkompetisi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mutaffifin. Ada yang hafal surat Al-Mutaffifin? Allah berfirman. Ayat yang ke-26. Sebelum ayat yang ke-26 Allah bicara surga. Allah tutup dengan ayat yang ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itu hendaklah orang yang saling berkompetisi melakukan kompetisi. Hendaklah orang yang saling mengalahkan melakukan aksi saling mengalahkan. Dalam ayat yang lain di surah Al-Hadid ayat yang ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah mengatakan, berlomba-lombalah kalian. Sabiqu. Berlomba-lombalah kalian. Apa arti berlomba? Saling mengalahkan. Namun saling mengalahkan yang sehat. Saling mengalahkan yang diridhoi Allah. Saling mengalahkan ibadah tanpa riya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan menuju surga, arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ini tolong ditaruh di bawah dulu ya. Nanti setelah selesai kajian, materi naikkan ke atas. Barakallahu fiik. Lihatlah ayat ini. Bukankah Al-Quran kita yakini sebagai pedoman hidup? Bukankah Al-Quran kita yakini sebagai penuntun hidup yang membimbing langkah kita? Ini dia. Berlomba-lombalah. Mari kita tanya diri kita, sejauh mana kita telah berlomba-lomba? Ataukah kita bertanya, pernahkah saya berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan, mengejar ampunan Allah, mengejar surga Allah, atau tidak pernah ikut perlombaan? Tidak pernah ingin mengalahkan saudaranya dalam ketaatan. Tak pernah ingin menjadi yang terbaik dalam ibadah. Menjadi orang yang terdepan dalam hadir ke masjid. Menjadi orang yang terdepan di masyarakatnya yang rajin membaca Al-Quran. Atau rajin puasa. Atau rajin sedekah. Atau rajin memaafkan. Atau paling sabar. Atau paling ikhlas. Atau paling tawakal. Terlalu banyak jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pernahkah kita berlomba ingin menjadi yang terbaik di salah satu saja di antara yang banyak itu? Ataukah kita tidak pernah berusaha untuk berlomba? Kita jalan saja sebagaimana adanya, sehingga jalannya cenderung lamban,
puasa sekenanya, sedekah sekenanya, tahajud apatah lagi, memaafkan sulit, sabar sulit. Jangan. Nah, Allah menyuruh kita di atas jalan itu saling kalah mengalahkan, saling berlomba. Dan kalau kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ditarbiyah langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang mendidik mereka langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat perlombaan yang luar biasa. Kehidupan mereka adalah serupan orang yang luar biasa, berlomba-lomba menuju ampunan Allah, berlomba-lomba mendapatkan anugerah Allah, berlomba-lomba mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang fakir, sekelompok orang yang fakir kota Madinah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Dan Nabi ketika itu adalah pemimpin umat. Kalaulah ada orang fakir di zaman kita sekarang datang kepada pemimpin, tahulah kita apa yang akan dikeluhkan. Akan dikeluhkan apa? Ekonomi. Kekurangan harta, kekurangan lahan pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang akhir-akhirnya adalah uang. Tapi lihat apa yang dikeluhkan orang fakir. Binaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasul kita tercinta, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, hanya orang-orang yang kaya yang bisa dapat pahala. Yang mereka irikan pahala, bukan harta. Dan Allah Maha tahu apakah yang kita irikan adalah hartanya atau yang kita irikan benar-benar pahalanya. Sehingga kita tidak peduli hartanya, yang penting pahalanya. Allah tahu isi hati kita. Banyak orang yang mengatakan, seandainya saya kaya seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. Sebenarnya di hatinya Allah tahu, kamu hanya ingin harta. Dan Allah juga tahu siapa yang benar-benar ikhlas dalam ucapannya, yang dia inginkan adalah pahala, bukan harta. Dan orang yang benar-benar ingin pahala, tulus untuk pahala, itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang telah berinfak, walau dia tidak berinfak. Begitu para sahabat berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, hanya orang-orang kaya yang bisa dapat pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka salat sebagaimana kami salat, orang-orang miskin seperti kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami orang-orang miskin kota Madinah berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bersabar sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa. Lihat bagaimana para sahabat tak rela dikalahkan oleh orang kaya. Soal pahala, bukan soal harta. Soal perlombaan menuju akhirat, bukan perlombaan membangun dunia. Yang mereka irikan adalah pahalanya orang kaya, bukan kekayaan orang kaya. Akhirnya Nabi mengajarkan kepada mereka hal yang luar biasa. Nabi mengatakan, "Wahai manusia, untuk kalian setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap amar ma'ruf sedekah, setiap nahi mungkar sedekah. Bahkan hubungan suami istri kalian adalah sedekah. Kalian iri dengan sedekahnya orang kaya, lakukan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, maka kalian bersedekah. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kalian bersedekah. Maka gembira orang-orang miskin karena bisa mendapatkan sedekah tanpa harta. Bisa mendapatkan pahala sedekah yang sangat banyak tanpa harta. Tanpa harus mengorbankan harta, dia dapat pahala sedekah. Kalau memang ingin pahala, kenapa tidak kalahkan orang kaya yang sibuk dengan perusahaannya, yang sibuk dengan tokonya, yang sibuk dengan anak buahnya, yang sibuk dengan anggotanya? Kita kalahkan dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih yang kita perbanyak dalam kehidupan kita.
dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita perbanyak dalam kehidupan kita. Kalau memang kita iri sedekahnya. Namun kalau kita iri hartanya, tentu tasbih dan takbir dan tahmid tidak akan kita pedulikan, karena yang kita irikan itu bukan pahalanya, bukan pahala sedekahnya. Jadi ini salah satu indikasi apa yang sebenarnya kita irikan. Kalau memang kita irikan adalah pahala sedekah, ini solusi yang diberikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang fakir waktunya lebih banyak luang dibanding orang kaya. Itu biasanya. Dan orang yang benar-benar ingin mengalahkan orang kaya dalam pahala sedekah, dia gunakan kesempatan emas itu untuk berbanyak pahala sedekah dengan cara bukan berinfak, karena tak ada yang mau diinfakkan. Akan tetapi dengan cara memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar diperbanyak. Agar dengan memperbanyak ini dan sibuknya orang kaya di bisnisnya, kemudian dia berinfak, bisa imbang-imbang di akhirat, atau bisa mengalahkan orang-orang kaya dengan infak dan sedekahnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, lihat bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba dan berjiwaku menjadi orang yang memang melakukan hal yang luar biasa daripada kebaikan. Turun firman Allah di dalam Al-Quran di awal juz yang keempat. Silahkan kembali nanti ayat berapa? Di awal juz yang keempat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenar-benarnya kebajikan, pahala yang sebenar-benarnya pahala, kecuali kalian infakkan apa yang kalian cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Mendengarkan ayat itu diturunkan, datang kepada Nabi SAW seorang sahabat yang dikenal dengan nama Abu Dahdah dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah berfirman seperti ini, dan ketahuilah wahai Rasul, hartaku yang paling kucintai adalah kebunku Bayraha. Bayraha adalah sebuah kebun kurma di kota Madinah, karena mayoritas penduduk Madinah adalah petani kebun kurma, dan itu penghasilan utama mereka. Kebunku yang paling kucintai, ada kebun-kebun lain, namun yang paling dicintai dari kebun kurma yang beliau miliki adalah Bayraha. Itu yang paling kucintai ya Rasulullah. Dan Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan pahala kebajikan yang sebenarnya sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai, maka saya jadikan ini sedekah. Dan saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Peruntukkanlah untuk orang-orang yang engkau pilih. Dan begitulah para sahabat mengambil harta yang paling dia cintai untuk mendapatkan pahala kebajikan sedekah yang sebenarnya, yang paling maksimal. Karena percaya tidak percaya, manakala kita bersedekah di zaman kita sekarang ini, hampir kita tidak pernah berusaha mengambil sedekah yang terbaik. Kalau kita sadar kepada apa yang kita lakukan, atau kita introspeksi kepada apa yang kita sedekahkan, yang kita sedekahkan itu hanya sekian persen kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita ambil semua isi dompet kita sekarang ini lalu kita sedekahkan, isi dompet itu hanya sebagian kecil dari apa yang kita miliki. Dan itu pun hampir tak berani kita memberikan semuanya. Saya mengatakan ini berbicara tentang diri sendiri dan berbicara tentang kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita saksikan. Pernahkah kita berlalu dalam hidup kita mengambil semua isi dompet kita untuk kita letakkan di tempat sedekah yang benar? Kapankah kejadiannya itu? Berapa kali dalam hidup kita? Sementara yang ada di dompet kita hanya segelintir kecil dari apa yang kita miliki. Segelintir kecil dari kendaraan yang kita kendarai. Segelintir dari rumah kita yang telah kita tempati, dan segelintir kecil mungkin dari apa yang ada di rekening yang kita miliki. Itu pun berat memberikannya sebagai sedekah. Banyak orang ketika membuka dompetnya diambil satu lembar,
Dan yang satu lembar pun bukan lembaran paling tinggi di dompet itu. Kenapa tidak yang paling tinggi kita ambil walaupun satu lembar? Diambil yang menengahnya, cenderung ke bawah, menengah ke bawah lah. Itu diberikan untuk sedekah. Ya akhi, ini untuk surga. Ya akhi, ini untuk hidupmu di surga Allah. Ya akhi, ini adalah simpananmu di akhirat. Yang tersisa belum tentu milikmu. Boleh jadi milik orang lain. Boleh jadi hilang. Boleh jadi milik anak-anak setelah kematian. Intinya yang ada di dunia akan Anda tinggalkan. Mana yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya yang kita infakkan? Lalu kenapa kita infaknya setengah-setengah hati atau menengah ke bawah? Kapan kita akan menginfakkan infak yang terbaik? Seperti yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan. Mari berjibaku, mari berusaha, mari berlomba. Dan itu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan itu yang Allah turunkan sebagai tuntunan dan bimbingan kepada kita. Hanya butuh orang yang menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin untuk berinfak di perang Tabuk, karena persiapan Baitul Mal minim, sementara musuh besar yang akan dibawa sebanyak-banyaknya kaum muslimin, namun tidak cukup persediaan. Sehingga Nabi mengajak para sahabat untuk bersedekah, memberangkatkan pasukan. Ketika itu Utsman berinfak dengan 600 ekor unta lengkap dan sarana prasarana perang. Kalau 1 ekor unta harganya sekarang sekira-kira 15 juta kali 600. Berapa kira-kira? Ayo. Kalau tidak salah 7,8 miliar. Kalau tidak salah, coba. 7,9 miliar. Itu baru untanya saja. Tambah sarana perangnya. Tamengnya, pedangnya. Kira-kira 10 miliar. Dalam hitungan harga unta kita sekarang dan harga sarana perang kita sekarang. Dan tentu harga itu di zaman Rasul ya segitu-segitu juga nilainya gitu. Lebih kurang. Namun dengan takaran di zaman itu. Namun kita menakarnya dengan takaran di zaman kita supaya terlihat real. Sekali infak 10 miliar. Karena memang beliau memiliki harta yang dimudahkan Allah. Banyak kita punya harta yang dimudahkan Allah, berinfak 1 miliar pun tidak berani. Kalau ataupun dia berinfak 1 miliar, dari Sabang sampai Merauke iklan. Pernah itu. Dia berinfak 1 miliar hewan kurban. Namun di seluruh TV swasta iklannya. Dan Sabang sampai Merauke iklan yang dipajang di umbul-umbul apa namanya itu? Ya, infak 1 miliar. Subhanallah. Bukan banner Pak, di pinggir-pinggir jalan itu bukan banner, apa namanya itu? Ya udahlah, iklan-iklan begitulah pokoknya. Ya, spanduk-spanduk infak 1 miliar. Baru 1 miliar iklannya dari Sabang sampai Merauke. Dan di seluruh televisi swasta. Baru 1 miliar. Kita tidak berbicara ikhlas atau tidak ikhlas, tapi aneh. Karena yang namanya ibadah itu Allah suruh, Allah perintahkan, sembunyikan. Bukan diiklan-iklankan. Sekali infak 110, lebih kurang 10 miliar. Kemudian Umar bin Khattab pulang ke rumah beliau dan mengumpulkan semua harta yang beliau miliki. Karena dulu harta orang tidak di luar, di rumahnya. Kenapa mereka berani meletakkan hartanya di rumahnya? Tak ada pencuri di zaman itu. Tak ada orang yang berniat nyolong, merampok di zaman itu. Sehingga meletakkan harta di rumah bukanlah sesuatu yang membuat mereka khawatir. Beda dengan kita sekarang. Sehingga kita tidak berani meletakkan harta kita di rumah kita sendiri. Dikumpulkan harta yang ada dari harta yang beliau miliki, beliau ambil setengahnya. Dan beliau bawa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini setengah hartaku, aku infakkan. Kata-kata setengah saudaraku, kata-kata setengah saudariku, kalimat yang gampang diucapkan dengan lisan, tapi sangat berat untuk diamalkan. Kalau tidak percaya, silahkan amalkan.
Kalau tidak percaya berat, silakan amalkan. Atau paling tidak jangan diamalkan dulu ya. Mungkin iman kita belum kuat untuk mengamalkannya. Fikirkan saja dulu. Antum yang tahu berapa uang dari rekening. Antum yang tahu berapa emas istri. Antum yang tahu berapa euro. Antum yang tahu berapa dolar. Kalau ada simpanan dalam bentuk itu. Gabungkan dapat angka. Infak setengahnya. Bukan pekerjaan mudah, pekerjaan yang sangat berat. Namun seperti itulah Allah perintahkan. Seperti itu dilakukan oleh para sahabat. Umar mengambil setengah hartanya yang ada. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku yang ada. Diterima oleh Nabi. Dan Umar merasa apa yang beliau amalkan telah besar. Dan memang besar. Dan Umar merasa mungkin kali ini dia telah berhasil mengalahkan amal Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak tahu bahwa dia ingin dipacu oleh Umar. Tapi Umar ingin memacunya. Karena Umar sadar bahwa dia selalu ketinggalan oleh Abu Bakar. Itulah itulah perlombaan para sahabat. Begitulah mereka hidup, saling ingin mengalahkan, saling ingin menang tanpa permusuhan. Ingin menjadi terbaik di hadapan Allah, ingin menjadi yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang termasuk dengan perlombaan itu. Dan Umar setelah menginfakkan setengah hartanya, merasa bahwa mungkin dengan ini saya mengalahkan Abu Bakar. Maka Umar tak jauh-jauh dari situ duduknya, ingin menunggu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tak lama Abu Bakar datang dan kemudian membawa harta dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Dia pulang ke rumah, dia kumpulkan semua hartanya yang ada. Dan dia bawa kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Kata Umar setelah itu, aku tak pernah lagi ingin mengalahkan Abu Bakar. Tak pernah kalah Abu Bakar. Wajar kalau beliau sangat dicintai oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajar kalau beliau menjadi orang terbaik daripada umat Nabi Muhammad. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat beliau. Ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana para sahabat berpacu-pacu. Lihat bagaimana para sahabat berlomba untuk akhirat. Pertanyaan itu adalah, bagaimana kita? Bagaimana kita dengan perlombaan itu? Wallahi, demi Allah, kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, kita akan melihat saudara-saudara kita yang lebih hebat daripada kita dalam banyak hal. Dan kita ketinggalan jauh. Kalau mau jujur, kita melihat saudara kita lebih dahulu ke masjid daripada kita. Saudara kita lebih rajin puasa daripada kita. Saudara kita lebih banyak infaknya daripada kita. Dan itu tidak pernah membuat hati ini gelisah. Kenapa dia selalu yang bisa hebat daripada saya? Lalu saya hanya kapan? Saya hanya kapan? Kita hanya kapan? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi yang terhebat? Baik minimal dalam satu daripada jalan ke surga, atau dua dari jalan ke surga. Kita ingin mengalahkan semua manusia yang ada di sekitar kita minimal. Masyarakat yang sekitar kita minimal. Orang-orang yang pengajian dengan kita minimal. Kita ingin kalahkan mereka semuanya. Adakah ini pernah ada di hati kita? Adakah keinginan untuk mengalahkan mereka itu pernah ada di dalam jiwa kita? Kalau tidak, sekarang kita lakukan. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum setan semakin membuat kita malas untuk berlomba di atas jalan menuju surga. Jadi ini nasihat kepada diri saya. Sebelum saya berikan kepada saudaraku-saudariku muslimin dan muslimat, baik yang mendengar langsung acara ini atau yang kemudian mendengarkan rekamannya, mari kita berlomba, saudaraku. Karena itu perintah Allah. Yang apa yang kita keluarkan, apa yang kita perlombakan itu tidak akan hilang. Kalau harta yang kita perlombakan, harta itulah harta kita yang sesungguhnya. Karena harta itu hanya kita pinjamkan kepada Allah. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Setiap kita berinfak dan bersedekah dengan ikhlas, kalian meminjamkan kepada Allah. Wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya infakkan harta kalian. Itu artinya meminjamkan kepada Allah. Allah menggunakan kalimat saya meminjam harta kalian.
Kalau Allah meminjam, pasti Allah kembalikan. Dan ketika Allah kembalikan berlipat-lipat ganda. Kalau ada yang menjanjikan kepada kita di permukaan bumi ini, kita pinjamkan saya harta, saya kembalikan 100%. Kelebihan. Kita akan berikan harta kita sebanyak-banyaknya. Lihat berapa orang yang banyak yang terjerumus ke dalam sistem-sistem seperti itu. Dijanjikan 50%, banyak yang berlomba-lomba meminjamkan hartanya ke mereka. Alasan ini, alasan itu, kemudian ditipu, harta mereka dibawa pergi. Tapi permasalahannya adalah hanya janji 50%, hanya janji 100%. Manusia berlomba-lomba. Namun ketika Allah menjanjikan 70.000%, siapa yang berlomba-lomba? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu tanaman, satu biji. Dan satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. Berarti 700. Kalau 700 dibuat persennya berapa? 70.000%. Apakah saya benar? Atau saya salah? Kalau saya salah jangan diamkan, Pak. Nggak boleh mendiamkan ustadz yang salah. Betul kah? 700 tambah 2 nolnya 70.000. 70.000% dijanjikan Allah, bukan 100%, bukan 50%, 70.000% dijanjikan Allah. Siapa yang berlomba-lomba mengajarnya? Allah katakan wa aqridullaha qardan hasanah. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Dan apapun yang kalian berikan kepada diri kalian daripada kebaikan, kalian akan temukan di sisi Allah lebih baik daripada itu semuanya. Allah akan kembalikan pinjaman itu berlipat ganda. Namun bukan sekarang memang. Nanti. Tidak dibayar cash memang. Kredit berjangka. Kapan? Setelah kematian. Dan itu hak. Itu pasti. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh kita. Dan Allah akan lipat gandakan amal soleh kita. Setiap amal soleh kita dilipat gandakan minimal 10 kelipatan. Minimal. Dan Allah akan lipat gandakan lebih banyak. Sampai 700 kali lipat. 70.000% dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan khilaf para ulama. Apakah bisa lebih banyak daripada itu? Atau itu yang paling maksimal? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan bisa lebih banyak. Sebagian mengatakan segitulah yang paling banyak. Kalau ataupun pendapatnya segitu yang paling banyak. Sudah sangat banyak itu. 70.000%. Apalagi kalau seandainya lebih banyak daripada itu. Namun kebanyakan manusia tak tergiur oleh 70.000% yang Allah janjikan. Kebanyakan orang-orang yang telah Islam tak tergiur dengan 70.000% yang Allah janjikan. Saya selalu berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Minimal sekali dalam umur kita ini, infakkanlah setengah harta kita. Saya tidak berani mengajak seperti Abu Bakar infakkan semuanya. Karena saya tahu mungkin kita tidak ada yang sanggup untuk itu. Tapi untuk setengah ada kemungkinan sanggup. Ada kemungkinan sanggup. Karena kalau harta kita 10 miliar, kita infakkan 5, masih tersisa 5 loh. Dan yang kita infakkan 5 itu berlipat ganda di sisi Allah kalau kita ikhlas melakukannya. Belum lama ini saya mendengar cerita. Belum lama ini, baru hitungan sekian hari belakangan. Saya mendengar seorang muslim dan muslimah, suami istri, yang menjual rumahnya, kemudian mendapatkan hasil penjualan sekitar 2 miliar, langsung diinfakkan. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Kita iri. Ini harta, iri pahala sedekahnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari. Sekali lagi mari. Ya, nasihat ini kepada diri saya sendiri. Dan kita semuanya, paling tidak sekali seumur hidup kita, kita coba untuk berinfak setengah harta yang kita miliki.
Berapa harta yang sedang kita miliki, ambil setengahnya infakkan di jalan Allah. Harapan yang sekali ini membuka pintu surga. Inti dari semua yang saya bicarakan adalah berjibakulah hidup di permukaan bumi dalam kesolehan. Karena ketika sudah di surga, yang ada hanya istirahat total. Tak ada lagi kelelahan di surga Allah. Tak ada lagi kesusahan di surga Allah. Tak ada lagi amal soleh di surga Allah dalam arti kata harus sholat, harus jihad, harus sedekah, harus ini, nggak ada. Seluruh yang namanya susah tak ada di surga Allah. Semua yang ada di surga Allah adalah kenikmatan, semua yang ada di surga Allah adalah kebahagiaan, semua yang ada di surga Allah, seluruh yang kita sukai dan kita cintai. Tak ada lagi yang tidak nyaman. Tak ada lagi penderitaan. Penduduk surga tidak ada yang buang hajat besar atau kecil, karena itu dianggap hal yang membuat kita menderita di sisi Allah di surganya. Tak ada lagi penduduk surga yang memasak-masak untuk makan. Apapun yang dia inginkan makan langsung tersedia, karena Allah menganggap masak-masak itu adalah penderitaan. Tak ada lagi menuangkan air ke dalam gelas. Ketika kita mau minum, gelas itu langsung terisi air. Kita tinggal minum saja, tak perlu dituang-tuangkan. Dan Allah menganggap menuangkan air ke dalam gelas, penderitaan surga yang Allah hilangkan dari surga. Maka yang ada di dalam surga Allah, di dalam kehidupan tanpa batas waktu, adalah kenikmatan, adalah istirahat. Maka inilah yang ingin saya ajak diri saya dan kita kaum muslimin dan muslimat, mari kita berlelah di permukaan bumi untuk istirahat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini materi kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya banyak dosa dan dosa besar pun pernah saya lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa masuk surga? Tahukah Anda siapa penduduk surga? Pernah engkau belajar dan kemudian mentadabburi siapa sebenarnya penduduk surga? Penduduk surga bukanlah orang yang di permukaan bumi tidak pernah berbuat dosa. Kalaulah penduduk surga di permukaan bumi adalah orang-orang yang di permukaan bumi tak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya dosa, alangkah sepinya surga. Padahal luasnya adalah luas langit dan bumi. Kalaulah yang akan masuk surga adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Karena yang tidak berbuat dosa itu hanya para nabi dan para rasul. Yang jumlah mereka di dalam hadis disebutkan hanya 240.000 orang. Semuanya dari awal sampai akhir. Hanya segitu penduduk surga? Alangkah sepinya surga. Siapa penduduk surga? Perampok yang sudah bertaubat. Pezina yang sudah bertaubat. Anak yang durhaka kepada orang tuanya yang sudah bertaubat. Orang yang meninggalkan salat yang sudah bertaubat. Wahalumma jarra. Pemakan harta riba yang sudah salat, yang sudah taubat. Itulah penduduk surga. Jadi jangan pernah Anda merasa bahwa dosa Anda akan menghalangi langkah Anda ke surga. Itu jebakan iblis. Itulah penduduk surga. Orang-orang yang taubat dari dosa dan kesalahannya. Taubat dari syirik. Itu yang pertama kali, yang paling penting. Taubat dari kufur. Taubat dari kemunafikan.
tobat dari meninggalkan salat, tobat dari meninggalkan puasa Ramadan, tobat daripada dosa-dosa besar yang beraneka ragam. Tobat yang sebenar-benar taubat. Tobat dari membunuh. Bahkan di dalam Sahih Bukhari 100 orang telah dibunuhnya, bertaubat menjadi penduduk surga. Dan ana yakin dosa antum belum selevel dengan yang telah membunuh 100 orang. Yakin saya itu. Entah dari mana yakinnya, pokoknya saya yakin. Karena orang yang telah berhasil membunuh 100 nyawa akan melakukan dosa-dosa lain yang bukan selain membunuh. Karena dosa yang membutuhkan keberanian sangat adalah membunuh. Berarti kalau dia sudah berani membunuh, berani yang lainnya. Kalau kita punya kenalan, tahu ada centeng di sini, saya yakin dia belum membunuh sampai 100 orang. Sudah centeng paling preman yang kita kenal. Ini orang telah membunuh 100, berarti berapa kesalahan yang lainnya yang telah dia lakukan. Yang membunuh saja sudah 100 orang dia bunuh. Tapi ketika dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Bahkan dia wafat sebelum beramal saleh, Allah masukkan dia ke surga. Kenapa? Itulah Allah. Itulah Allah yang kita sering tidak kenal kepadanya, yang memaafkan kita dengan maaf yang luar biasa. Hanya kita yang malas minta maaf kepadanya. Hanya kita yang selalu tak merasa membutuhkan maafnya. Hanya kita yang selalu bersuudzon dia tidak akan memaafkan dosa kita. Ya akhi, Anda tidur, Allah menunggumu di sepertiga malam terakhir, dan dia menjanjikan ampunan. Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, mana orang-orang yang ingin minta ampun, aku akan ampuni. Kita yang bersalah tidur, kita yang bersalah nonton bola, kita yang bersalah domino, Allah menjanjikan ampunan, kita tidak perlu diampunkan atau tidak. Dan itu kebanyakan manusia hidup sekarang ini seperti itu. Allah turun menjanjikan ampunan, dia tidak ambil ampunan itu. Ya akhi, Allah ingin lebih mengampuni kita, lebih daripada kita ingin diampuni. Sadarkah kita itu? Allah ingin mengampuni kita lebih daripada kita ingin diampuni. Jangan pernah tanya lagi, bisakah Allah, maukah Allah memaafkan dosa saya? Karena Allah ingin mengampuni dosa Anda lebih daripada Anda ingin dosa itu diampuni. Itulah Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya. Itulah Allah yang kita akui sebagai Rabb kita, pencipta langit dan bumi. Belajarlah tentang Allah agar kita tidak salah ketika berbicara tentang Allah, dan kita tidak suudzon kepada Allah. Maka jangan pernah menganggap dosa kita terlalu besar, karena taubat yang nasuha menghapus semua dosa itu. Nah, pertanyaan panjang intinya adalah, saya terkena sihir. Bagaimana caranya? Caranya adalah ruqyah diri sendiri. Dan berusaha untuk tidak minta ruqyah kepada orang lain. Kalau ada orang lain menawarkan ruqyah, boleh diterima. Tapi usahakan untuk tidak minta di ruqyah. Ruqyah diri sendiri. Bacakan ayat-ayat Allah. Apapun ayat itu, bisa dibacakan kepada air yang akan kita minum, lalu kita minum. Bisa dibacakan kepada air yang akan kita mandikan, kita jadikan air untuk mandi kita, lalu mandi. Dan yang terbaik adalah ambil 7 lembar daun sidir, daun bidara. Dan saya melihat sudah banyak orang menanam daun bidara, walillahil hamd. Dan sekitar 10-15 tahun yang lalu, itu jarang sekali orang menanam peduli kepada daun sidir dan pohon sidir. Sekarang sudah banyak. Bahkan ketika lewat tadi, kalau tidak salah saya melihat ada pohon sidir yang sudah cukup besar di komplek ini. Ya, bidara, nah, daun sidir, daun bidara. Ambil 7, ulek, masukkan ke dalam air mandi, ruqyah air mandi itu dengan membaca ayat-ayat Allah. Utamakan qul huwallahu ahad,
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ayat-ayat yang lainnya. Ayat kursi. Dan ayat apapun dari Al-Quran adalah ayat ruqyah. Dan siapapun yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu meruqyah. Karena ruqyah itu bukan orang yang membacanya, tapi ayat yang dibacanya. Dan orang yang membacanya hanya sekedar penambah. Kalau imannya lebih baik, maka lebih maksimal. Kalau kesolehannya lebih baik, insya Allah lebih maksimal. Kalau keikhlasannya lebih baik, makharajul huruf yang dia baca lebih baik, lebih maksimal. Namun bukan orangnya. Jangan katakan hanya dia ustadz itu yang bisa meruqyah, yang lain tidak bisa meruqyah. Batil itu. Semua orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik bisa meruqyah. Karena yang bermanfaat adalah Al-Qurannya, bukan orangnya. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus sampai jin itu akhirnya lelah di dalam tubuh, dan mudah-mudahan berharap dia keluar, dan perbanyak doa kepada Allah agar dia keluar dari tubuh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara agar tetap bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah? Tauhid kerjakan terus sehingga terhindar kita daripada syirik besar dan kecil, kufur besar dan kecil, munafik besar dan kecil. Yang wajib jangan pernah tinggalkan. Dan kalau kita laki-laki, sholat kalau bisa di saf yang pertama. Puasa jangan pernah tinggalkan. Kalau kita memiliki harta, jangan pernah lalaikan zakat. Jangan pernah lalaikan haji dan umroh. Minimal sekali seumur hidup. Sekali umroh dan sekali haji. Lengkapkan yang wajib, serta lihat apa kewajiban lainnya. Di antara kewajiban lainnya adalah menafkahi istri dan anak. Menafkahi orang tua yang sudah tidak lagi bisa mencari nafkah. Menafkahi saudari-saudari wanita kita yang tidak lagi punya suami. Lakukan itu. Setelah itu lihat masih ada kesempatan untuk berinfak dan bersedekah, maka tidak wajib. Nafkahi orang-orang miskin. Kafalahi anak-anak yatim, santuni anak yatim. Dan anak yatim menyantuninya bukan hanya per waktu-waktu tertentu. Yang diajarkan agama kita menyantuni anak yatim adalah anak itu kita jadikan bagaikan anak kita. Semua pakaiannya, biaya sekolahnya, biaya makannya, jajan hariannya dari kita. Itulah menyantuni anak yatim yang diajarkan dalam agama kita yang dinamakan kafalah. Yang dikatakan Nabi, saya dan orang yang mengkafalah anak yatim bagaikan dua jari ini di dalam surga Allah di hari kiamat, yang seperti itu. Bukan yang hanya infakkan sebagian harta kita di saat mereka akan sekolah, infakkan sebagian harta mereka di saat mereka akan Idul Fitri. Bukan itu. Itu namanya sedekah kepada anak yatim, bukan kafalah dan menyantuni anak yatim. Yang namanya menyantuni anak yatim, dia bagaikan anak kita. Segala kebutuhannya kita bagaikan orang tua baginya. Walau dia tidak perlu tinggal bersama kita, biarkan dia tinggal bersama ibunya. Biarkan dia tinggal bersama keluarganya. Tapi kita semuanya, kita bagaikan ayah dia yang telah pergi meninggalkan dirinya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan usia anak yatim kata para ulama sampai baligh. Setelah baligh maka tidak ada lagi yang namanya keyatiman. Setelah anak itu baligh, kalau kita ingin lanjutkan, kita lanjutkan. Tapi sifatnya bukan menyantuni anak yatim. Sifatnya adalah berinfak kepada orang miskin. Kalau dia memang miskin. Kemudian kita cari lagi anak yatim yang lain. Bergonta-ganti anak yatim kita supaya semakin dekat kita dengan Rasul kita tercinta di surganya kelak. Di surga Allah kelak. Lihatlah kita bergonta-ganti kendaraan. Dan biaya kendaraan berapa. Lihatlah kita yang bergonta-ganti perhiasan. Kenapa kita tidak berusaha untuk bergonta-ganti anak yatim? Untuk kita kafalahi, untuk kita santuni. No. Tak sengaja. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lihat lagi apa yang bisa kita amalkan. Sholat sunat kita bagaimana? Ya. Lihat lagi baca Quran kita bagaimana? Seperti itu.
Dan jangan pernah merasa bahwa untuk istiqamah tak pernah terjerumus lagi ke dalam dosa. Bukan. Istiqamah bukan tidak pernah terjerumus ke dalam dosa. Istiqamah adalah sekali-kali terjerumus juga. Karena kita adalah manusia. Kodrat manusia berbuat salah. Yang tidak pernah berbuat dosa para malaikat. Maka jangan pernah tanya cara istiqamah yang tidak pernah lagi terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tidak ada caranya. Namun ketika maksiat terjadi, segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Dan itu tidak merusak keimanan kita, dalam arti kata merusak keimanan seperti keimanan orang yang continue di atas maksiat. Hari ini maksiat dia lakukan, besok yang sama dia lakukan, lusa yang sama dia lakukan, kemudian setelah lusa yang sama dia lakukan, itu yang tidak mukmin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Bagaimana cara menyikapi takdir? Karena saya pernah mendengar hadis bahwa Allah telah menetapkan penghuni surga dan neraka. Untuk menjawab pertanyaan ini saya butuh minimal 45 menit. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab. Waktu yang tidak cukup. Sepertinya pertanyaan dari seorang wanita, seorang istri, bagaimana cara beribadah dengan maksimal, sedangkan kegiatan di rumah cukup banyak menyita waktu. Karena saya ibu dengan 3 anak. Siapa yang mengatakan pekerjaan rumah tangga bukan ibadah? Anda yang salah lihat, wahai seorang ibu. Siapa yang mengira, siapa yang mengatakan bahwa menservis anak atau apa namanya itu, merawat anak bukan ibadah? Itulah ibadah, sebaik-baik ibadah kaum wanita. Siapa yang bilang mencuci piring di rumah itu bukan ibadah? Siapa yang bilang mencuci pakaian di rumah itu bukan ibadah? Siapa yang bilang menyapu rumah itu bukan ibadah? Itulah ibadah, wahai kaum wanita. Apalagi merawat anak, mengasuh anak, apalagi mengajar anak, mentarbiyah anak, sebaik-baik ibadah kaum wanita. Oleh karena itu, kenapa Allah mengatakan kaum wanita lebih baik banyak di rumah? Di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian di rumah. Untuk apa di rumah? Baca Al-Quran saja gitu? Bukan. Untuk melakukan apa yang akan dilakukan di rumah tangga. Dan ini yang banyak tidak diinginkan wanita sekarang. Dia tidak mau ibadah yang Allah katakan di rumahnya, ingin ibadah di luar, di rumah disuruh pembantu. Ini kesalahan besar sebenarnya. Dan banyak kekeliruan dan banyak petaka datang dari hal yang seperti ini. Ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikun, dan berdiam dirilah kalian di rumah kalian untuk beribadah. Carilah ridho Allah dalam setiap pakaian yang dicuci. Carilah ridho Allah di dalam setiap piring dan sendok dan gelas yang dicuci. Cari ridho Allah dan setiap lantai yang kita sapu, lantai yang kita pel, rumah yang kita susun. Kemudian cari ridho Allah di balik berkhidmat kepada suami yang akan datang pulang dari kerja. Inilah ibadah kaum wanita. Mendidik anak ibadah yang luar biasa bagi seorang wanita. Dan kalau kita ingin kembali kepada syariat Allah, Allah sudah bagi giliran di luar, jatah di luar, pekerjaan luar untuk para suami, bagian dalam untuk istri. Itulah agama kita. Begitulah Rasulullah SAW menjalankan rumah tangga. Begitu para sahabat menjalankan rumah tangga. Kenal Abu Bakar, Pak? Kenal Abu Bakar? Siapa istrinya? Kenal Umar, Pak? Siapa istrinya? Kenal Ali bin Abi Thalib, Pak? Siapa istrinya? Tahu itu kalau Ali bin Abi Thalib. Karena anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Utsman bin Affan? Siapa istrinya? Kenapa tidak terkenal seperti mereka? Jawabannya karena mereka di rumah. Karena mereka di rumah. Mereka tidak tampil sebagaimana tampilnya Mama Dede dan kawan-kawan. Sehingga tidak terkenal. Padahal ilmunya nggak ada apa-apanya Mama Dede itu dengan ilmunya Aisyah. Tak ada apa-apanya ilmu dia dengan ilmunya istri Abu Bakar, Ummu Ruman dan Qutailah. Tak ada apa-apanya dibanding ilmu daripada istri Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka tidak tampil. Begitu yang diajarkan Islam oleh Islam kepada mereka. Begitu diajarkan Rasul kepada mereka. Yang ceramah itu bukan wanita. Ada Aisyah yang lebih berilmu daripada banyak para sahabat laki-laki. Namun dia tidak tampil di depan.
disaksikan oleh kaum laki-laki, apalagi ditayangkan di dalam dunia televisi yang kemudian dilihat oleh puluhan juta mata lelaki. Bukan itu kaum wanita. Dan terkadang terlihat auratnya. Dan auratnya yang paling bisa terlihat biasa wanita seperti ini. Ini aurat. Maka di rumahlah surgamu wahai wanita. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia karena waktu yang tidak cukup. Ana mau tanya Ustadz, apa hukumnya orang yang diajak kajian tapi memilih bantu-bantu istri beres-beres rumah? Apakah orang seperti ini termasuk fasik? Kita sulit untuk memberikan nilai, memberikan pandangan. Karena begini Pak, ketika dia tidak mau kita ajak pengajian, mungkin dia ada pengajian lain yang kita tidak tahu, nggak tahu. Allahu a'lam. Apakah ketika kita ajak dia tidak mau itu artinya dia berdosa? Apakah dengan tidak hadir kajian yang kita ajak itu artinya dia tidak menimba ilmu? Karena menimba ilmu di zaman kita sekarang tidak mesti harus duduk di majelis taklim, walaupun itu yang terbaik. Kita tidak menafikan itu yang terbaik. Tapi sarana sekarang begitu mudah untuk bisa menimba ilmu tanpa hadir ke pengajian. Mendengarkan nasihat-nasihat agama tanpa harus hadir ke pengajian. Walau yang paling afdal adalah datang. Apalagi di rumah Allah seperti tempat yang seperti sekarang ini. Itu yang paling afdal. Tapi kalau memang diajak pengajian tidak mau dia, menimba ilmu di rumah pun tidak mau dia, itu yang harus kita nasihati. Kalau ada orangnya. Jangan. Menimba ilmu itu kewajiban. Tanpa ilmu kerusakan akan datang menggerogoti kehidupan kita. Para ulama mengatakan seluruh kebaikan di permukaan bumi bersumber dari ilmu. Tak ada kebaikan manapun yang tidak bersumber dari ilmu. Dan seluruh keburukan di permukaan bumi bersumber dari kejahilan. Maka dengan menimba ilmu kita akan dekat dengan kebaikan, dengan syarat kita amalkan ilmu itu yang kita pelajari. Kadang ada orang yang diajak tidak mau, di rumah juga tidak mau, kita takutnya ini adalah orang yang berpaling dari ilmu. Kalau orang berpaling dari ilmu, di akhirat Allah juga akan berpaling darinya. Begitu yang dikatakan Nabi SAW. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Ada 3 orang datang ketika Nabi SAW sedang memberikan ilmu di masjid. Yang satunya duduk di tempatnya, di bagian belakang. Yang satunya bergerak ke depan mencari tempat yang bisa dia usahakan di depan, bergerak maju dan duduk di tempat di mana yang dia dapatkan tempat yang paling depan. Yang satunya pergi. Kata Nabi SAW, orang yang duduk di tempatnya malu, sungkan dia mengganggu kawan-kawannya kaum muslimin, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang maju ke depan, dia berusaha, maka Allah pun semakin memberikan kebaikan kepadanya, dan yang pergi adalah orang berpaling dan Allah pun akan berpaling darinya. Bahaya, Pak. Bahaya berpaling dari majelis ilmu. Kalau memang dia berpaling, kita tidak tahu. Apakah bagaimana dia ketika diajak tidak mau? Tidak tahu kita. Bahaya, kita ingatkan dia bahaya. Tidak mau berilmu, menimba ilmu itu bahaya untuk seorang muslim, bahaya untuk seorang muslimah. Semoga Allah tumbuhkan dalam hati kita semangat untuk terus menimba ilmu dan mengamalkan ilmu. Ingat, jangan hanya menimbanya. Karena menimba saja bahaya. Menimba dan mengamalkan, menuntut ilmu dan mengamalkan. Sampai di sini pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah mewafatkan kita di atas husnul khatimah dan memberikan kita semangat untuk berpacu berlomba menuju surga. Biarlah lelah di dunia, istirahat nanti insyaallah. Semoga demikian harapan kepada Allah, tidak kepastian. Mudah-mudahan kita bisa beristirahat di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.